praktekkan? Tentu kita pasti sudah tahu kan apa itu kurikulum? Yap, kurikulum merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, peserta didik pun tidak akan mencapai target pembelajaran yang sesuai. Nah, seiring berkembangnya zaman, kurikulum juga mengalami perubahan loh. Nah, perubahan kurikulum itu sesuai kebutuhan peserta didik di zamannya masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri, kurikulum juga mengalami pergantian, tepatnya telah mengalami pergantian sebanyak 12 kali sampai saat ini. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas 3 kurikulum di antaranya, yaitu Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964, kemudian Kurikulum tahun 1994, dan Kurikulum 2013. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak penjelasan dari kami. Hai guys, nah selanjutnya di sini kita akan membahas Kurikulum 1964. Nah, Kurikulum 1964 mengalami perubahan karena pemerintah ingin memperbaharui program Pancawardhana yang diterapkan pada jenjang sekolah dasar. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran ini diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang. Yang pertama ada studi moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional, dan yang terakhir keterampilan dan jasmani. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga kurikulum 1664. Nah, di sini ada pun kelebihan dan kekurangan kurikulum 1964. Nah, kelebihan kurikulum 1964 mengembangkan ramah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selanjutnya kekurangan kurikulum 1964 masih sentralistik sehingga setiap satuan pendidikan tidak mendapatkan pengaturan sistem. Nah, materi pembelajaran belum beradaptasi masa depan karena diajarkan adalah kebutuhan hidup di masyarakat saat itu. Itulah penjelasan singkat tentang kurikulum 1964. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan kurikulum yang bersifat populis, di mana kurikulum ini memberlakukan satu sistem untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum 1994 ini juga bersifat sebagai kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Saya membahas tentang kelebihan dari kurikulum 1945. Jadi kelebihannya yaitu penggunaan strategi yang memberikan sesuatu dalam belajar, baik secara lokal, fisik, dan sosial. Pengajaran dan hal yang konkret, hal yang abstrak, dan hal yang mudah, hal yang sulit, dan hal yang sederhana, hal yang kompleks. Nah, selanjutnya membahas tentang kelemahan. Jadi kelemahannya itu yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi setiap mata pelajaran tersebut. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar atau sulit karena relevan dan tingkat perkembangan berpikir siswa. Nah, dan ketiga, proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran dulu sebagai pelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi atau sistem penilaian dilakukan pada kemampuan praktik saja. Nah, guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum 2013.
Jadi, tahukah kalian bahwa kurikulum K13 ini merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP 2006. Nah, dalam kurikulum K13 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. Nah, kemudian pada kurikulum K13 ini juga, terutama dalam materi pembelajarannya, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Untuk materi yang dirampingkan itu kita dapat melihat pada materi bahasa Indonesia, kemudian materi pembelajaran IPS dan PPKN dan materi lainnya. Dan untuk materi yang ditambahkan itu terdapat pada materi matematika. Pada kurikulum 2013 ini juga guru diharapkan mampu mendorong siswa untuk melakukan observasi, kemudian bertanya, bernalar, dan mampu melakukan mengkomunikasikan materi yang telah diterimanya. Kemudian untuk siswa sendiri itu diharapkan memiliki rasa tanggung jawab, kemudian memiliki kemampuan interpersonal dan antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Baik teman-teman, jadi itulah penjelasan dari kurikulum K13. Sekian dari kami. Terima kasih.